Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial yaitu bagaimana cara menggabungkan atau mengembalikan partisi di Windows 7 ataupun Windows 8 ataupun Windows 10 tanpa install ulang komputer ataupun laptop kita, teman-teman. Oke. Pada video sebelumnya saya juga sudah membuat sebuah video tutorial yaitu bagaimana cara membuat partisi baru, mengambil dari beberapa partition ataupun mengambil dari partition yang kita tentukan. Contohnya ini partisi pada video sebelumnya kita membuat partisi baru. Kemudian bagaimana partisi ini yang telah kita buat untuk dikembalikan di partisi yang kita ambil. Karena di video sebelumnya saya untuk membuat partisi local disk F ini yaitu ngambil dari local disk D. Jadi otomatis saya ingin mengembalikan di local disk D. Oke, jika teman-teman memiliki masalah tersebut, bagaimana cara mengembalikan sebuah partisi yang sudah dibuat dan bagaimana cara menggabungkan kembali, ini caranya. Oke, langsung saja. Langkahnya seperti biasa, ada 3 cara. Teman-teman bisa klik di icon komputer, kemudian klik manage seperti ini, ataupun bisa dengan cara klik tombol start kemudian klik manage, yaitu di bagian icon tab komputer ini, kemudian klik manage, maka tampilnya juga akan seperti ini, teman-teman. Ini saya close dulu, ini saya close juga. Kemudian bisa juga dari tab libraries, kemudian di icon komputer klik kanan kemudian klik manage. Sama saja tampilannya akan seperti tadi. Oke, kita ingin menghapus atau menggabungkan kembali partisi yang sudah pernah kita buat, yaitu ke bagian menu disk management, teman-teman. Oke, kita tunggu proses. Setelah tampil seperti ini, ada 3 tahap, teman-teman. Yang perlu diperhatikan teman-teman adalah yang pertama, di local disk F ini yang saya kasih nama untuk berbagi, di sini sudah terdapat sebuah data atau file. Jika teman-teman seperti itu sudah ada file, alangkah baiknya teman-teman di backup terlebih dahulu seperti ini. Data ini silahkan di backup, dipindahkan di partisi DD atau di partisi lainnya. Ataupun jika teman-teman tidak ingin membackup, itu tidak masalah, otomatis nanti ketika digabungkan dia akan masuk di partisi yang teman-teman awalnya ngambil dari partisi mana, seperti itu. Namun jika nama partisi ini, file-file partisi ini isinya sama dengan local disk D misalnya seperti itu, otomatis alangkah baiknya teman-teman format terlebih dahulu agar tidak terjadi sebuah file duplikat seperti itu. Jadi tidak ada penumpukan data yang sama. Jadi saya di sini contohkan misalnya data yang di local disk F ini ternyata sudah ada di D, maka saya langkah yang pertama yaitu klik local disk F ini, kemudian saya format terlebih dahulu. Bisa dilakukan di format di sini ataupun teman-teman bisa melakukan format langsung di partisi tersebut, yaitu di sini klik kanan kemudian pilih format, sama saja. Tapi biar sejalur saya contohkan di sini, yaitu klik kanan kemudian format. Dia nanya apakah di volume label F ini ingin diformat. Karena dengan format ini maka kita pilih iya. Oke. Kemudian ada format seperti ini, do you want to continue? Iya, oke. Oke, kita bisa cek di local disk F ini. Oke, datanya sudah terformat ya, teman-teman. Maka langkah selanjutnya di sini kita klik kanan, kemudian teman-teman delete volume. Yaitu dengan delete volume itu maksudnya yaitu dengan kapasitas tersebut kita hapus dulu. Kemudian nanti langkah selanjutnya kita tinggal delete partisi. Oke, kita delete volume terlebih dahulu. Kemudian sama di want to continue, yes. Oke. Kita lihat di sini teman-teman. Partisinya sudah tidak ada. Namun belum masuk ke local disk D karena baru di delete volume saja. Sedangkan partisinya masih di hidden. Otomatis ketika kita ingin mengembalikan, di sini klik kanan di partisi yang teman-teman tadi ngambil ya. Kalau ngambilnya di D maka klik di partisi local disk D. Jika di C maka diklik kanan di local disk C-nya. Di sini extend volumenya masih terhidden karena kita baru melakukan format sama melakukan
delete volume. Maka kita harus delete partition dulu, baru nanti di local disk D ini akan tampil external volume. Kita bisa lihat juga di bagian sini, kita klik kanan, external volume pun masih terhidden. Maka partisi tersebut yang tadi sudah kita format dan delete volume, maka teman-teman klik kanan, kemudian langkah selanjutnya yang terakhir delete partition. Yes. Oke, partisi ini sudah dihapus. Kemudian bagaimana caranya partisi tersebut digabungkan kembali di local disk D, karena saya ngambilnya dari awal pembuatan partisi baru itu ngambilnya dari local disk D. Jadi teman-teman sesuaikan aja, kalau dari ngambilnya local disk C ya klik kanan local disk C, kemudian bisa extend volume nanti. Karena kenapa di sini tidak ada extend volume di local disk C, karena saya membuatnya itu ngambil dari local disk D, otomatis yang ada external volumenya itu di local disk D. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. Nih, saya klik local disk D karena saya ngambil dari sini kemarin. Kemudian klik external volume. Kemudian next. Oke, di sini jika teman-teman pernah membuat partisi-partisi baru akan tampil di sini. Jika hanya membuat satu partisi yang seperti tadi, yaitu dengan kapasitas 20 GB atau sekitar 19, sekian GB, maka akan tampil di sini yaitu disk 0 20.000 Mbps, yaitu 0. Jadi kita klik ini, kalau misalnya banyak karena teman-teman pernah buat, pilih saja partisi mana yang ingin digabung dari partisi sebelumnya. Oke, dari sini sudah kita klik, kemudian kita klik next karena datanya juga sama, next. Kemudian disk select yaitu disk 0 20.000 MB, kemudian kita klik finish. Oke, otomatis jumlahnya akan naik dan sesuai dengan jumlah local disk D di awal sebelum dibagi, teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini jumlahnya, kita refresh. Oke, sudah normal. Jadi sangat mudah sekali ya, teman-teman. Jadi gampang, nggak perlu diinstal ulang komputernya, cukup langsung teman-teman bisa manage di dalam komputer di saat komputer tersebut masih keadaan normal ya Windowsnya. Oke, saya close. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silakan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman Untung Berbagi, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.